Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas bab pengukuran dan besaran. Sekarang kita akan bahas dulu tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Ya, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Yang pertama kita akan menentukan alat ukur dan menentukan ketelitiannya. Ya, memilih alat ukur dan menentukan ketelitiannya. Yang pertama, mistar atau sering kita lihat penggaris. Mistar memiliki tingkat ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran 0,5 mm atau 0,05 cm, yaitu sebesar setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh mistar tersebut. Kemudian yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas rahang tetap, ya, dan rahang sorong. Rahang sorong ini adalah rahang yang dapat digeser. Adapun rahang sorong dilengkapi dengan 10 bagian skala yang disebut dengan skala nonius. Selisih skala utama dengan skala nonius adalah 1 mm sampai 0,9 mm. 0,1 mm atau 0,01 cm tingkat ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran jangka sorong adalah setengah dari skala nonius terkecil, yaitu 0,5 kali 0,01 cm sama dengan 0,005 cm. Kemudian mikrometer skrup, ya, ini lebih teliti dari jangka sorong. Mikrometer skrup memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama ditunjukkan oleh silinder pada lingkaran dalam, sedangkan skala nonius ditunjukkan oleh selubung pada lingkaran luar. Jika selubung lingkaran luar diputar 1 kali lingkaran penuh, skala utama akan berubah 0,5 mm. Mikrometer skrup memiliki ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran 0,5 kali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm atau 0,0005 cm. Masih dalam pengukuran, ya. Cara melakukan pengukuran yang pertama dengan pengukuran tunggal. Skala terkecil mistar adalah 1 mm dengan ketelitian setengah kali 1 mili, ya, sama dengan 0,5 mm. 0,05 cm kan sama kan. Jika hasil pengukuran panjang ballpoint 13,9 cm disertai dengan ketidakpastian mistar 0,05 cm, maka L atau panjang X plus minus, ya, delta X atau L sama dengan 13,9 plus minus 0,05 cm. Ya. Kemudian pengukuran berulang. Ya, pengukuran berulang. Jadi dalam pengukuran berulang ini, ya, panjang, ya, harus lebih hati-hati, ya. Harus lebih hati-hati menghitung atau mengolah angka tersebut. Pengukuran berulang, data pengukuran sebanyak N, misalkan sebanyak berapa kali kita mengukur, ya, pada keadaan yang sama dengan hasil pengukuran, misalkan hasil 1 X1, kemudian X2, X3 dan Xn, ya, berapa kali kita banyak mengukur. Dari hasil tersebut akan didapat nilai rata-rata dari hasil pengukuran sebagai berikut, ya. X rata-rata, ya, hasil pengukuran di rata-rata, ya, berapa kali, ya, hasil
ya, berapa kali pengukuran X1 plus X2 plus X3 plus Xn dibagi berapa banyak kali mengukur, ya, maka itulah ketemu hasil rata-rata. Kemudian besarnya simpangan baku, ya, atau di sini sering disebut Sx, ya, sama dengan akar dari, ya, dari jumlah dari X1 Xi, ya, Xi min X rata-rata dikuadratkan per N-1, atau, ya, seperti ini nih, ya, silakan, ya, dicatat. Secara statistik laporan hasil pengukuran ditulis menjadi, ya, X, ya, ya. Kemudian aspek pengukuran, nah, kita lihat yang harus diperhatikan dari aspek pengukuran. Yang pertama, ketelitian atau presisi. Ketelitian atau presisi adalah kemampuan proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama, khususnya pada pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua, kalibrasi. Kalibrasi atau peneraan adalah mencocokkan nilai yang tercantum pada skala alat ukur dengan nilai-nilai standar atau yang dianggap benar. Kemudian ketepatan akurasi. Kepekaan atau sensitivitas didefinisikan sebagai kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga hasil pengukuran. Kemudian kepekaan atau sensitivitas didefinisikan sebagai kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari hasil pengukuran. Nah, dari materi tadi coba kalian kerjakan latihan ini. Yang pertama, apa perbedaan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang? Nah, jelaskan menurut pendapat kalian. Ya. Kemudian yang kedua, sebuah pensil memiliki panjang 15,5, ya, plus minus 0,1 cm. Tentukan A, nilai rata-rata dan ketidakpastiannya. Kemudian yang B, tentukan presentasi nilai ketidakpastiannya. Kemudian yang ketiga, tuliskan jenis-jenis alat ukur massa yang Anda ketahui. Ya, itu sekilas tentang pengukuran. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.